Selamat siang, Bapak-Bapak yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indri Dwi Pak Irawan, SHMH, sebagai mediator bersertifikat di Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah dipilih Bapak-Bapak. Selanjutnya, kepada Bapak-Bapak, silakan memperkenalkan diri masing-masing. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Devo Riando Renca, saya sebagai pihak penggugat. Saya Bagas Jugunawan sebagai pihak tergugat. Baiklah, jika begitu, dikarenakan Bapak-Bapak sekalian sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan. Pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator. Manfaat dari mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik. Wajib Bapak-Bapak ketahui bahwa pada dasarnya mediasi bersifat tertutup kecuali Bapak-Bapak berkehendak lain, dan proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan pemerintah dilakukan mediasi. Saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara dan memutuskan dan memaksa sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama, imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikut yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus, artinya jika para pihak diperlukan mediator dalam melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak, mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Agar mediasi ini dapat berjalan dengan kondusif, ada baiknya kita menyepakati aturan-aturan yang mungkin ada usulan dari Bapak-Bapak. Baik, mungkin usulan dari saya, kita tidak di dalam mediasi ini kita tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh menyela pembicaraan, dan mungkin tidak boleh melakukan kekerasan. Baik, apakah dari Bapak Bagas ada usulan? Berpendapat dengan Bapak. Baiklah, sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahap-tahapan mediasi. Di antaranya, 1. Saya akan memberikan kesempatan menjelaskan kepada para pihak secara bergantian. Kedua, saya akan mencoba untuk mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita akan masuk ke dalam tahap negosiasi. Apakah negosiasi mencapai kesepakatan, maka itu akan menyusun kesepakatan akhir. Keenam, selama proses mediasi berlangsung, saya mungkin akan meminta untuk pertemuan terpisah atau disebut sebagai kaukus. Pada saat saya berbicara dengan satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar. Begitu juga sebaliknya. Informasi akan saya peroleh dari pihak sebaliknya. Informasi yang akan saya peroleh dari pihak manapun akan saya jaga kerahasiaannya. 7. Selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya juga akan bersikap netral, di mana saya tidak akan berpihak kemanapun. Bagaimana Bapak-Bapak, apakah setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju. Baik, dikarenakan Bapak-Bapak sekalian sudah setuju, maka dari itu kita akan mulai mediasi ini tentang duduk perkara yang disengketakan. Dalam kedudukan perkara yang disengketakan adalah sebagai berikut. Bapak Devo bertempat tinggal di Dusun Prosorejo RT 1 RW 2 Desa Kamadu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, memiliki tanah seluas kurang lebih 385 meter yang di atasnya terdiri dari bangunan rumah yang sekarang ditempati olehnya. Kemudian Bapak Bagas bertempat tinggal di Dusun Prosorejo RT 1 RW 2 Desa Kamadu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, memiliki tanah seluas 350 meter yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang ditempati juga oleh Bapak Bagas beserta keluarganya. Yang nama letak rumah Bapak Bagas tersebut berada di depan rumah Bapak Devo. Pada tahun 2022, Bapak Bagas membangun septic tank di sebagian tanah milik Bapak Devo yang mana berakibat tertutupnya
akses jalan masuk ke rumah Bapak Depo dikarenakan pembangunan septic tank tersebut persis di depan halaman rumah Bapak Depo. Penguasaan tanpa hak atas nama Bapak Depo seluas kurang lebih 0,7 meter yang kemudian disebut sebagai objek sengketa yang kemudian dibangun septic tank berukuran 1 meter kali 0,7 meter yang menutup satu-satunya akses pintu masuk di rumah Bapak Depo dikarenakan pembangunannya persis di depan halaman pintu masuk menuju rumah Bapak Depo. Baiklah, mari kita mulai. Saya ingin mendengarkan versi Anda berdua tentang kronologi permasalahan yang terjadi. Baik, terima kasih mediator. Pada tahun 2022, Bapak Bagas membangun septic tank di sebagian tanah milik saya tanpa izin. Pembangunan septic tank tersebut menutup akses jalan masuk ke rumah saya karena berada di depan halaman rumah saya. Saya membangun septic tank tersebut dalam keadaan tidak tahu bahwa tanah tersebut adalah bagian dari milik Bapak Depo. Saya memang tidak memiliki izin, tapi saya tidak bermaksud menyulitkan Bapak Depo. Saya mengerti. Apakah Bapak Bagas menyadari bahwa pembangunan septic tank tersebut telah menimbulkan masalah bagi Bapak Depo? Ya, saya menyadari hal tersebut. Setelah Bapak Depo mengajukan keluhan terkait akses jalan masuk ke rumahnya yang tertutup oleh septic tank yang saya bangun. Baiklah, sekarang mari kita mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Apa yang menjadi keinginan Bapak Depo dalam menyelesaikan sengketa ini? Saya ingin agar septic tank tersebut dibongkar dari halaman rumah saya dan dikembalikan seperti semula. Bagaimana pendapat Bapak Bagas tentang keinginan Bapak Depo? Saya bersedia membongkar septic tank tersebut dan mengembalikan tanah yang seharusnya milik Bapak Depo. Saya meminta maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan, namun saya keberatan terhadap biaya yang dilakukan dalam pembongkaran septic tank tersebut dalam pembangunannya kembali. Baiklah, setelah pertimbangan berbagai opsi, saya menyarankan agar Bapak Bagas membongkar septic tank tersebut dan mengembalikan tanah yang seharusnya milik Bapak Depo. Selain itu, saya juga menyarankan agar Bapak Depo memberikan kompensasi kepada Bapak Bagas sebagai bentuk bantuan atas kesalahpahaman yang telah terjadi dan kerugian yang dialami oleh Bapak Bagas. Saya setuju dengan saran tersebut dan bersedia memberikan bantuan ganti rugi sebesar 15% dari biaya yang dikeluarkan dari Bapak Bagas. Bagaimana Bapak Bagas apakah menyetujui hal tersebut? Saya setuju untuk pembongkaran ulang septic tank tersebut dan bersedia menerima bantuan ganti rugi dari Bapak Depo. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan membuat kesepakatan tertulis yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti kesepakatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan? Tidak ada. Tidak. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan segera menyiapkan kesepakatan tertulis